Oke, kita lanjut dengan subpokok bahasan baru, peluang binomial. Dalam peluang ini baik materinya peluang matematika wajib maupun peluang matematika minat ini, yang susah itu bukan menghitungnya, tapi yang susah itu adalah memahami permasalahannya. Nah, kita lanjut peluang binomial. Seperti apa kejadian yang dia masuk ke dalam peluang binomial dan mencari atau menyelesaikan masalahnya itu dengan rumus peluang binomial. Ini ciri-ciri peluang binomial. Pertama, percobaan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak n kali dengan n bilangan bulat positif. Maksudnya misalnya percobaannya dilakukan 2,5 kali, itu bukan binomial itu. Atau percobaannya dilakukan min 3 kali, nah, itu juga bukan binomial itu. Yang binomial itu percobaannya dilakukan 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian yang saling berkomplemen. Maksud berkomplemen itu, ya pokoknya saya jelaskan dengan contoh lah. Misalnya himpunan A sama dengan X di mana X lebih dari 2. Maka komplemen itu bukan lawannya, bukan. Terus apa komplemen? Komplemen itu yang bukan. Jadi A komplemen X di mana X tidak lebih dari 2. Tidak lebih dari 2 bukan hanya kurang dari 2 saja, tapi X kurang dari sama dengan 2 juga tidak lebih. Nah, ini yang dimaksud dengan komplemen. Bukan lawannya, bukan, tapi arti komplemen itu yang bukan. Walaupun dalam kejadian-kejadian tertentu seolah-olah dia lawannya, misalnya kejadian sukses, maka tidak sukses itu ya gagal. Tapi konsep dari komplemen bukan lawan, bukan, tapi komplemen itu artinya tidak A. Komplemen A itu tidak A. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan, dan peluang kejadian ditambah dengan peluang komplemennya harus sama dengan 1. Nah, maksudnya misalnya pada kejadian pertama peluang suksesnya 1/5. Pada kejadian kedua peluang suksesnya harus 1/5 juga. Nggak boleh beda-beda. Jadi percobaannya itu harus independen, tidak dipengaruhi oleh apapun. Nih, langsung ciri yang keempat, setiap percobaan bebas independen, tidak ada pengaruh dari manapun dan tidak dipengaruhi juga oleh kejadian sebelumnya. Memangnya ada apa kejadian yang dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya? Ada. Apa contohnya, Pak? Misalnya dalam sebuah kantong terdapat 5 kelereng merah, 4 kelereng putih. Diambil pertama, berapa peluang merah? 5/9. Kalau yang kelereng merah diambil tadi itu tidak dikembalikan lagi, maka waktu mengambil kedua, peluang terambil merah tidak 5/9 lagi, tinggal 4/8. Itu kejadian berikutnya dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya. Nah, kalau peluang binomial atau kejadian binomial, nah itu tidak boleh terjadi itu. Jadi percobaan berikutnya tidak dipengaruhi atau tidak terpengaruh oleh percobaan sebelumnya. Nah, itu ciri-ciri kejadian atau percobaan binomial. Terus apa contohnya permasalahan-permasalahan yang akan kita selesaikan dengan
rumus peluang binomial. Nah, contohnya misalnya, seorang penjaga gawang punya peluang menggagalkan tendangan penalti sebesar 0,3. Nah, ini sudah ada peluang ini. Peluang untuk menggagalkan tendangan penalti 0,3. Jika dia menerima tendangan penalti sebanyak 5 kali, berapa peluang dia bisa menggagalkannya sebanyak 2 kali? Nah, ini kejadian binomial ini. Jadi, waktu dia menerima tendangan pertama, peluang dia bisa menggagalkan 0,3. Menerima tendangan kedua, 0,3 lagi. Menerima tendangan ketiga, 0,3 lagi. Tapi kalau misalnya setelah menerima tendangan pertama, kemudian tangannya patah, gitu, peluangnya tidak lagi 0,3. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itu bukan peluang binomial itu. Jadi yang peluang binomial itu kejadiannya harus sama terus. Terus, mana yang dimaksud dengan dua kejadian yang saling berkomplemen itu? Nah, peluang dia bisa menggagalkan tendangan penaltinya 0,3. Yang tidak bisa menggagalkan penalti berarti 0,7. Nah, 0,3 untuk sukses menggagalkan penalti, tidak sukses menggagalkan penaltinya 0,7. Nah, itu yang dimaksud dengan dua kejadiannya saling berkomplemen. Kemudian peluang setiap kejadian ditambah dengan komplemennya harus 1. Nah, ini harus 1 nih. 0,3 ditambah 0,7, 1,0. Terus kejadian independen seperti yang saya jelaskan tadi. Baik menendang pertama, menendang kedua, menendang ketiga, peluang dia bisa menggagalkannya 0,3. Kemudian contoh yang kedua, sebuah koin dilemparkan sebanyak 5 kali. Nah, kalau kejadian biasa, paling-paling yang ditanya, berapakah peluang munculnya angka. Nah, kalau dalam kejadian binomial, tidak seperti itu pertanyaannya. Sebuah koin dilemparkan sebanyak 5 kali. Berapakah peluang munculnya angka sebanyak 3 kali? Nah, ini beda pertanyaan peluang binomial dengan pertanyaan peluang biasa. Sekali lagi, peluang ini bukan menghitungnya yang susah, tapi memahaminya yang susah. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kurang paham, silakan cari referensi sebanyak-banyaknya sampai kalian bisa paham dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam peluang. Apakah dia permutasi, apakah dia kombinasi, apakah dia pengisian nilai tempat atau kaidah pencacahan, apakah dia peluang bersyarat, apakah peluang irisan. Banyak sekali masalahnya. Jadi sekali lagi, pahamilah baik-baik permasalahan dalam peluang ini. Oke, terima kasih.